Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu sehat. Saya lihat wajah-wajah ceria pada hari ini. Saya senang sekali. Dan kali ini saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan penyakit pada tumbuhan ya. Jadi tidak hanya hewan dan manusia yang bisa sakit, ternyata tanaman juga bisa sakit. Nah, ini saya akan membagikan apa yang sedikit saya ketahui sehingga kita bersama-sama belajar. Saya izin untuk share screen. Yang akan saya sampaikan adalah penyakit pada tanaman hias daun dan pengelolaannya. Ini ada beberapa gambar yang saya comot dari FB Aroids ya, Kagama Aroids, dari WA grupnya Kagama Aroids begitu. Izinnya belakangan, kini baru izin ya, tetapi di situ saya sertakan itu sumbernya dari mana sehingga dalam tanda petik ini legal ya. Mudah-mudahan ini Mas Tomo sudah hadir, ada Mbak Eka tadi MC-nya, Mbak Diah Kirana, dan nanti ada beberapa foto-foto yang saya ambil dari situ. Mudah-mudahan diperkenankan begitu ya. Nah, saya mengambil tema penyakit tanaman hias daun ya, karena sebentar nih saya biar lebih jelas. Tanaman hias daun. Karena tanaman hias itu tidak hanya tanaman hias daun yang saat ini teman-teman bergabung dalam Kagama Aroids itu fokusnya pada tanaman hias daun. Sementara tanaman hias itu kalau menurut ini ya Wikipedia, ini Wikipedia kok dipakai untuk apa reference ya, saya cantumkan kapan saya mesti dan sebagainya karena Wikipedia akan berubah-ubah ya, terus menerus diperbaiki. Tanaman hias mencakup semua tumbuhan ya, tumbuhan beda dengan tanaman. Kalau tanaman itu yang kita tanam dengan maksud untuk dinikmati apa saja ya, buah, sayur, batang, akar, bunga dan sebagainya. Tapi kalau tumbuhan itu yang tumbuh begitu saja di alam begitu ya. Baik yang berbentuk ternam, merambat, semak, perdu ataupun pohon yang sengaja ditanam orang sebagai komponen taman, kebun rumah, penghias ruangan, untuk maksud-maksud upacara, komponen riasan, busana, atau sebagai komponen karangan bunga. Jadi tanaman hias itu ada yang dilihat keindahannya itu karena daunnya, ini daunnya, kemudian dinikmati karena bunganya yang indah, ini atau akarnya yang dinikmati apa itu, ini contohnya jelek ya, ini ya karena yang punya saya mestinya saya bisa mengambil dari web yang bagus-bagus gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini yang dinikmati itu akarnya, meskipun kemudian juga bunganya bisa tumbuh bagus, cabang-cabangnya bisa dibentuk dengan baik ya. Dulu di awal-awal populernya aglaonnya adenium ini ya, saya dengan Mas Komo pernah bergabung di satu forum puluhan tahun yang lalu begitu. Dan kalau yang ini yang paling banyak sekarang di ya ini dari Mas Komo, dari Mas Sony ini dengan apa itu Anthurium daunnya Mbak Eka yang banyak sekali apa itu koleksinya, Mbak Rini Yanti dan seterusnya. Ada yang dinikmati karena buahnya. Ini ada apa? Ini juga populer sekarang ya. Apa itu cabai yang berwarna-warni atau kemudian jeruk pada upacara-upacara rekan-rekan Tionghoa itu jeruk apa namanya itu ya disusun sangat bagus sekali begitu. Dan yang masih jarang dan mungkin ya sudah ada mungkin 1-2 ini ya tanaman hias lumut. Lumut itu bisa menjadi sangat indah, sangat bagus ya. Ya ini komponennya ya dari sini ini dari apa itu pengaron itu apa bahasa Indonesianya atau berbagai macam gerabah gitu ya, kemudian ditumbuhi lumut, didesain dengan bagus. Atau dinding itu tidak usah dilepo dengan semen ataupun ya oke dilepo dengan semen, kemudian di sana ditumbuhin lumut, dibuat ornamen dan sebagainya. Itu sangat bagus, tapi kita masih sangat sedikit ya yang bergelut di sini, sementara di luar negeri sudah begitu berkembang.
Nah, dalam pembicaraan kali ini saya tidak mungkin akan mengcover ini tanaman hias, bunga, akar dan sebagainya, tapi pada tanaman hias daun itu pun terbatas ya terkait waktu dan pengetahuan dan sumber-sumber yang bisa saya akses selama ini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian, nah sebelum masuk ke sana saya ingin mengantarkan sedikit pemahaman ya bahwa tumbuhan itu bisa sakit ya. Tumbuhan bisa sakit karena adanya interaksi antara patogen. Patogen itu adalah yang menyebabkan sakit. Yang menyebabkan sakit itu ada, kalau di penyakit tumbuhannya ada bakteri, ada jamur, ada virus, ada nematoda, dan ada banyak lagi. Hanya 4 kelompok itu yang besar ya. Jamur yang paling banyak, dan virus juga bakteri dan nematoda. Itu penyakit-penyakit yang disebut penyakit biotik karena penyakit disebabkan oleh mikroorganisme. Meskipun juga ada penyakit yang abiotik disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, tapi tidak saya bicarakan di sini. Patogen tumbuhan, tanaman tentu saja karena kita bicara tentang penyakit tumbuhan. Jadi di sini patogen, ada tanamannya di sini, ada patogennya di sini, dan lingkungan yang mendukung. Lingkungannya yang mendukung. Mendukung apa? Mendukung munculnya penyakit. Jadi kalau di situ inangnya atau tanamannya itu peka, patogennya itu bahasa umumnya itu ganas begitu ya, dalam istilah teknisnya virulen begitu, lingkungannya mendukung, maka di sini di warna yang putih ini akan muncul penyakit. Akan ada muncul penyakit di sini. Kalau di situ ada tanamannya, ada patogennya, tapi lingkungannya tidak mendukung ya, no disease, tidak akan muncul penyakit. Demikian pula kita menanam pada lingkungan yang memang cocok untuk tanaman itu, tapi di situ tidak ada patogennya, bukan, disease, tidak ada penyakitnya. Kemudian di situ patogennya banyak, ada bakteri, ada jamur, virusnya banyak, lingkungannya mendukung. Lingkungan mendukung untuk penyakit itu apa ya? Kelembaban tinggi, cahaya kurang, kemudian sirkulasi kurang, itu kan sangat bakteri jamur itu sangat senang ada di sana begitu ya. Nah, kalau lingkungannya kayak gitu, patogennya banyak, tapi kita tidak menanam di situ, ya tidak ada penyakit. No disease begitu. Sehingga konsep pengelolaan penyakit itu ya mengelola salah satu, salah dua atau ketiga dari komponen ini. Yang kita kelola itu tanamannya, yang kita kelola itu lingkungannya, yang kita kelola patogennya. Nah, nanti yang saya akan bicarakan akan lebih banyak membicarakan pengelolaan dari tanaman dan lingkungannya. Kenapa tidak patogennya? Ya karena ini secara tidak langsung kalau lingkungannya dibuat senyaman mungkin buat tanaman, tapi tidak terhadap patogen. Nah, ini kondisi ideal yang tidak mungkin ya. Karena begitu tanaman itu sangat suka pada kondisi tersebut, patogennya akan mengikuti begitu. Karena dia kan juga organisme ya, organisme itu ingin hidup, ingin survive, ingin mempertahankan diri eksistensinya. Begitu ada food source, ada sumber makanan, dia pasti akan ke sana begitu. Tapi paling tidak dengan membuat lingkungan yang nyaman bagi tanaman itu sudah begitu bisa mengekspresikan potensi genetiknya semaksimal mungkin sehingga bisa hidup nyaman, bugar dan sebagainya begitu. Dan sehingga secara tidak langsung akan bisa menangkal serangan dari patogennya begitu. Kita kelola tanamannya, kita kelola lingkungannya. Kalau pengelolaan langsung terhadap patogennya, salah satunya tadi apa yang dikhawatirkan teman-teman dan juga kita semuanya bahwa tanaman hias ini kan ditanam di sekitar rumah. Yang ada di situ tidak hanya kita yang orang-orang tua, tapi juga anak-anak yang suka bermain-main, bahkan ada yang membantu bapaknya menanam begitu ya, juniornya Mas Tomo itu ikut menanam dan seterusnya. Itu kalau di situ ada bahan-bahan berbahaya untuk pengelola patogen kan, wah ini nggak boleh lah, nanti Pak Buta banyak bicara itu nanti terkait dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Itu ya pemahaman dasar dulu sebelum kita ke sana. Nah ini kemudian satu lagi, bahwa penyakit itu pasti akan menimbulkan gejala. Gejala penyakit, apa itu gejala? Gejala itu kelainan morfologi, ini Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, ini kok ada bercak, ini kita istilahnya bercak ya, bukan becak, tapi bercak-bercak. Spot-spot berwarna coklat.
Ini kan mestinya daunnya itu kan mulus ya, mulus hijau begitu. Itu karena kelainan ya, tanaman merespon bahwa wah ini ada sesuatu yang merugikan saya. Terus kemudian dia menyuruh ini saya di sini untuk mematikan diri, untuk bunuh diri. Dah kamu mati aja di situ supaya patogennya tidak melebar kemana-mana. Itu oke, tapi kalau kemudian banyak ya, ini yang menjadi repot itu ya. Jadi kelainan morfologi atau fisiologi karena serangan patogen tumbuhan. Jadi yang bisa menyerang itu patogen ya, bukan penyakit. Penyakit itu suatu interaksi, meskipun bahasa umum ya yang bisa kita dengar ya, wah tanaman saya diserang penyakit, penyakit itu nggak bisa menyerang. Itu tadi penyebabnya ini ya, penyebabnya bisa jamur, bakteri, virus, nematoda, dan yang lain-lainnya. Nah itu Bapak Ibu, kemudian saya akan menyampaikan penyakit-penyakit yang umum saja ya, yang umum menyerang atau yang mengganggu tanaman kita. Dan untungnya untuk tanaman aroid itu ya, yang Bapak Ibu tekuni selama ini ya, philodendron, aglaonema, alocasia, syngonium dan lain sebagainya itu relatif apa itu nggak ada masalah terkait dengan penyakitnya begitu ya. Lebih cepat kita lihat dibandingkan dengan tanaman hias yang lain begitu, seperti anggrek misalnya, wah itu banyak sekali. Nah, yang pertama penyakit akar, kayak busuk akar atau busuk batang. Nah, ini kalau sudah ini penyakit seperti ini itu kita mengetahuinya itu sudah lewat ya, karena kita tidak bisa mengamati seperti kayak becak daun tadi ya. Kalau becak daun itu begitu ada becaknya satu, kita sudah bisa beraksi melihat wah ini ada kelainan yang harus dilakukan sesuatu. Tapi kalau busuk kita tidak mungkin setiap hari melihat tanahnya dibuka gitu ya. Sehingga yang bisa kita lihat misalnya tanamannya kerdil menjadi kerdil. Kerdil, layu, daun berubah warna biasanya berubah warnanya itu dari hijau segar menjadi menguning gitu ya, karena pasokan unsur haranya kurang, pasokan airnya kurang, fotosintesisnya menjadi berkurang dan sebagainya. Atau untuk daun-daun yang warnanya bukan hijau tapi ya nano itu tadi ya, seperti di background-nya Pak Agung tadi itu ya itu gejalanya kerdil, layu dan sebagainya. Nah, kemudian itu akan sangat mudah sekali kalau kita angkat ya. Kita angkat itu akan mudah sekali lepas. Mudah sekali lepas dari media tanahnya. Ya itu memang kemudian kita harus kemudian mencari ini penyakit atau hama, karena bisa juga hama karena mungkin yang di bawah itu dimakan binatang di dalam tanah sehingga putus, ya, akar-akarnya putus dan seterusnya. Nah, bagaimana itu membedakannya? Nah, ini yang kita ingin lihat pemicunya. Jadi kalau kita punya kelangenan ya, dalam ini kelangenan kita adalah tanaman hias itu begitu bersemangat memberikan apapun yang terbaik bagi mereka. Ya, kadang kita anggap terbaik bagi saya, tapi bagi mereka itu malah tidak. Misalnya terlalu banyak menyiram. Wah ini medianya sudah agak kering siram, Akibatnya, nah itu tadi kita bersemangat. Apa itu mediumnya terlalu banyak airnya, akar-akarnya menjadi gelegepan gitu ya. Gelegepan itu apa bahasa Indonesianya ya, kurang oksigen tuh ya, karena pori-pori tanahnya terpenuhi dengan akar begitu. Akibatnya apa? Akibatnya ya kemudian membusuk. Itu pemicunya sehingga dengan demikian ini kan kalau pemicu banyak air dan sebagainya, kalau kita lihat dari konsep segitiga penyakit itu kan di lingkungannya ya kita terlalu over protection ya, overdosis ya untuk memberikan itu. Belum lagi kalau daunnya kok kurang hijau ya kita kasih pupuk apa itu yang bisa memberikan warna hijau, kasih pupuk urea, pupuk nitrogen itu ya, bersemangat banyak gitu. Malah kemudian menjadi mati. Nah, penyebabnya ini bisa banyak ya. Kalau salah satunya yang paling besar adalah karena jamur. Ini hanya jenis-jenis jamur secara saintifik ya. Ada yang namanya Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora itu yang paling umum di situ. Nah, patogen ini tumbuh subur atau banyak sekali dijumpai pada tanah yang drainasenya buruk. Apa itu drainasenya buruk? Yaitu kurang dapat meneruskan air dengan baik. Kalau disiram itu lama sekali atusnya begitu ya.
Sehingga harus betul-betul ketika menanam tanaman hias betul-betul meramu media yang porus itu mudah meneruskan air, tapi juga jangan kebablasan meneruskannya seperti pasir itu ya, karena harus ada yang tetap diikat di situ untuk bertumbuh. Sehingga kalau jamur yang suka sekali pada kondisi yang sangat lembab itu tumbuh di situ, drainasenya buruk, maka dia akan sangat mudah menginfeksi akar itu ya. Sangat mudahnya kenapa? Yang pertama, jamurnya sangat-sangat happy pada kondisi demikian, sehingga dia bisa menjadi bugar. Yang kedua, tanamannya diperlemah. Diperlemah karena kondisinya anaerob, ya artinya kekurangan oksigen, tanaman susah bernapas, akarnya begitu, sehingga energinya itu menjadi terkuras habis ya. Begitu ada serangan patogen, maka akan cepat menjadi. Nah, bagaimana mengelolanya? Kembali kita ke konsep yang ada di depan tadi. Yang pertama, hanya membeli tanaman yang sehat. Kita bertumbuh pada konsep ini, susceptible host-nya. Bagaimana kita tahu tanaman sehat ya? Ya dengan performanya, dengan melihat bahwa tanaman yang kita beli itu secara morfologi, daunnya hijau bagus, batangnya itu sehat dan sebagainya. Meskipun banyak yang nakal, nah ini nanti ada satu lagi bahwa harus beli di mana itu, karena tidak boleh kita sembarangan beli kepada orang yang menawarkan ya, meskipun kita tidak boleh dalam saya itu suudon itu beranggapan jelek, tapi ada saja ya orang yang nakal begitu ya, akarnya dipotong yang di atasnya tetap tumbuh kelihatannya bagus sekali tapi ternyata tidak ada akarnya dan sebagainya. Tapi membeli tanaman sehat dalam arti seperti itu ya. Tidak dijumpai apapun ya, ada pecah-pecah daunnya atau ada menguningnya itu, meskipun ditawarkan sangat murah, no way, jangan. Gunakan wadah bersih dengan drainase bawah. Ini adalah konsep untuk mengelola lingkungannya. Wadah bersih, potnya ya bersih, ya saya kira bagi penggemar tanaman hias tahun ini pot nggak masalah itu, nggak masalah dalam arti harganya masih terjangkau ya, karena tanamannya mahal maka potnya ya gunakan yang bersih yang mahal, dan drainase bawah ini akan tapi sekarang pot-pot itu sudah cukup baik ya desainnya itu, ada tidak semuanya nempel di permukaan, misalnya di permukaan tanah, kalau kita bukan tanah ya di para atau di mana saja itu kan masih ada sisa sedikit ini yang untuk ngatus airnya begitu ya, atau kemudian juga kadang diberi lepek, diberi tataan di bawahnya. Jangan gunakan kembali media tanam. Wah, media tanamnya itu mahal ya Pak, ya akan lebih mahal nanti tanamannya ya ketika yang akan kita nikmati ke tanamannya, sehingga media tanam yang tadi ya Anda mengidentifikasi, Bapak Ibu sudah mengidentifikasi ini tanaman busuk seperti itu, ini harus dibuang, jangan dipakai lagi, beli yang baru lagi. Jangan gunakan kembali media tanam, ini juga ini ya konsepnya yang di sini. Gunakan media tanam yang memiliki drainase yang baik itu tadi. Drainase yang baik itu bagaimana Bapak Ibu? Saya kira pustaka sudah banyak sekali. Silakan googling di situ untuk masing-masing tanaman itu media yang terbaik bagi apa itu. Yang penting jangan terlalu banyak menyimpan air. Wah, kalau gitu kita harus sering menyiram. Ya, sering menyiramnya karena ke tanah porus ya memang harus sering menyiram, tapi juga harus dilihat ya jangan terlalu basah begitu. Nah ini saran. Siram hanya saat tanaman membutuhkannya. Wah, bagaimana kita tahu bahwa tanaman itu membutuhkan? Karena ketika tanaman sudah sampai pada titik tertentu menjadi layu itu, titik layu permanen istilahnya dalam ilmu pertanian, itu sudah sulit sekali nanti kembali ke semua ya, atau bahkan ke titik layu sementara pun appearance kenampakan tanaman sudah sangat jelek gitu ya. Yang penting bahwa ketika Bapak Ibu melihat, mungkin Bapak Ibu melihat di permukaan paling atas itu masih kering ya, tapi di bawahnya itu masih lembab. Dan ini sebenarnya hanya dengan pengalamannya. Jadi Bapak Ibu memelihara tanaman ini ada peristiwa, ada proses mengingat-ingat begitu ya, bahwa ini harus saya siram, ini tidak harus saya siram lagi. Yang tahu persis kondisinya karena tiap lingkungan berbeda, tiap kondisi di rumah Bapak Ibu sangat berbeda, maka tentu saja Bapak Ibu sendiri. Ini juga konsep kita mengelola lingkungannya. Kurangi penyiraman di saat tanaman berhenti tumbuh aktif.
Ini sebenarnya di tempat kita hampir tidak ada ya. Artinya tumbuhan tetap saja tumbuh aktif ya, tumbuh aktif. Ini kalau masa-masa dorman biasanya untuk tanaman-tanaman tanaman hias seperti bunga tulip itu ya, dia membentuk umbi dulu sementara waktu sebelum tumbuh kembali begitu. Meskipun di sini juga ada ketika Mas Komo mencacah-cacah apa itu bonggol macam-macam itu, pada saat bonggol itu kan dia tumbuhnya non aktif begitu ya, mengumpulkan energi untuk membentuk individu baru. Saat itu jangan banyak menggunakan air itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan kita tidak menyinggung patogennya sama sekali. Jadi kita perhatikan tanamannya dan lingkungannya. Aman bagi lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, bercak daun. Jadi daunnya itu berbercak-bercak ya. Ini ada dua saja yang saya sampaikan, bercak karena jamur, yang satunya nanti karena bakteri. Bercak karena jamur itu ini gejalanya berupa titik atau bercak ya, namanya bercak-bercak. Warna coklat, kemudian ini kalau yang sudah lanjut di berwarna putih ya, memutih karena kemudian jaringannya mati di sini. Ada banyak sekali. Ini kemudian kalau yang besar ini biasanya ini gabungan dari 3 atau 4 bercak begitu, yang saling berdekatan. Nah ini kan mengurangi area fotosintesa bagi tanaman itu sendiri. Dia kemudian sangat berkurang energinya ya untuk mensuplai kebutuhan nutrisi di daun, di akar, di batang untuk tetap tumbuh dengan baik. Dan bagi kita tentu saja bercak itu no way untuk tanaman hias daun nggak boleh sama sekali ada bercak, satu pun nggak boleh ada bercak ya, karena itu mengurangi estetika dan tentu saja akan sangat mengurangi harga ketika kita kemudian akan menjualnya atau berbagi dengan rekan. Berbagi dengan rekan pun nggak mungkin kita akan berikan tanaman yang bergejala, ya pasti yang terbaik begitu. Nah, ini yang menyebabkan karena namanya saja bercak daun karena jamur, yang menyebabkan ini adalah dari kelompok jamur. Jamur yang membuat bintik-bintik dapat menginfeksi media tanam saat kondisi dingin dan basah. Dingin dan basah. Dingin dan basah itu suhu dingin di tempat kita itu berkorelasi dengan waktu ya, artinya mulai malam hari sampai pagi hari itu suhu itu relatif dingin. Terlebih lagi pada masa-masa berdiding kemarin itu ya, mulai Juli sampai September itu dingin sekali. Kalau siang dingin, kalau malam tambah dingin. Wah, itu jamur berpesta pora gitu. Dingin dan basah. Kenapa basah ya? Itu Bapak Ibu bersemangat menyiram gitu ya. Bahwa menyiram tanaman daun itu memang ada kalanya kita harus menyiram daunnya. Saya yakin selama ini Bapak Ibu kalau menyiram kan yang disiram medianya ya. Padahal daun itu selama sehari kan pasti melakukan aktivitas macam-macam itu, kemudian kehilangan porsi kelembapan yang cukup signifikan begitu. Sesekali disiram daunnya nggak apa-apa, asalkan penyiramannya pada pagi hari. Sehingga sore hari ketika kemudian akan menuju tempat waktu peristirahatan, beristirahat selama semalam itu kondisinya sudah kering. Jamur yang ada di situ, kalaupun ada di situ, dia tidak akan bisa menginfeksi dengan baik ya. Hal ini ketika media tanam selalu basah dan tanaman tetap basah untuk waktu yang lama, terutama di malam hari, sehingga waduh saya tadi pagi tergesa-gesa ke kantor nggak sempat menyiramnya sore hari, lebih baik kita menunda menyiramnya, ditunda besok paginya begitu, menunda lebih baik daripada kemudian lebih banyak di depan. Jamur juga mendiami dan bertahan hidup pada sisa-sisa tanaman yang jatuh. Tapi ini saya kira teman-teman tidak akan membiarkan hal itu terjadi ya. Pasti akan dipelihara, akan dijaga sebaik mungkin. Medianya itu selalu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sisa-sisa daun yang gugur atau apapun juga. Jadi yang ada di situ itu hanya media atau topping. Toppingnya apa? Bapak Ibu bisa pakai batu-batuan yang berwarna-warni begitu ya, atau dengan apa saja begitu, sehingga tidak ada ini misalnya kalau ini pakaian daun robek dan sebagainya ini turun jatuh ke permukaan tanah, ke permukaan media, ini kan masih ada spora jamur yang ada di sini yang akan berkembang begitu. Itu ya,
menyebabkan, sehingga pengelolaannya lagi-lagi kita lihat ya bagaimana mengelola ini. Petik dan buang daun yang bergejala, nah ini repotnya. Repotnya apa? Yang kita tanamin itu tanaman hias daun. Ya kadang kalau menjualnya ya, coba tolong nanti saya dikoreksi kalau salah. Yang menjualnya itu kadang yang dihitung itu daunnya. Per daunnya berapa? 100.000. Per daunnya berapa? 500.000. Itu ada berapa? Ada 10 daun. Waduh, udah sekian juta. Itu kalau saya potong, saya buang kan, saya rugi sekian itu ya. Yang pertama, itu Bapak Ibu sudah terlambat kalau kemudian muncul banyak itu. Sehingga tiap pagi ketika Bapak Ibu ngelus-elus daunnya, menyiram, memandang, melihat, menikmati itu sambil juga dilihat lebih dulu. Ada nggak becak-becak kecil seperti ini? Sejak awal diikuti ya, jangan sampai banyak, jangan sampai kemudian membesar begitu. Sebab itu tadi karena nilainya akan per daun, jadi sangat mahal begitu ya. Tapi kalau sudah begini apa boleh buat? Waduh, ini Anthurium jemani pada saatnya itu ya menjadi sangat mahal itu. Wah, 1 daun ini mahal sekali ya, kenapa harus dipotong? Kalau tidak dipotong 1 daun yang bergejala itu, maka semua tanaman akan tertular. Kita akan rugi lebih banyak begitu ya, sehingga wah dengan sedih berlinang air mata potong. Apa boleh buat begitu ya. Nah, ini apa itu yang kita kelola? Yang kita kelola 2 ini lagi-lagi ya. Tanamannya dan lingkungannya. Kenapa lingkungannya? Karena kalau ini kita biarkan, di situ akan tersedia banyak sekali sumber-sumber inokulum, sumber-sumber penyakit. Jika harus kita buang. Dan ketika Bapak Ibu melakukan pembersihan di sekitar tanaman, memotong daun yang bergejala dan sebagainya, selalu siapkan tas plastik, tas kresek yang ambil masuk ke situ, bawa keluar, dibuang bersama-sama dengan sampah dapur dan sebagainya, sehingga dibawa apa itu yang kemudian setiap hari membawa sampah itu keluar dari rumah kita. Nah, kemudian kalau pada infeksi yang parah, kalaupun infeksi parah, saya menyarankan tetap yang ini ya, potong saja. Coba kalaupun dilakukan penyemprotan ini no way, kalau kita memang tanaman hias daun ya ini becak ini tidak akan hilang, tetap akan ternoda seperti ini. Kecuali kemudian Bapak Ibu bisa membuat meme, bisa membuat narasi, wah ini loh saya punya tanaman hias baru, tanaman misalnya itu tadi ya Anthurium, daunnya itu tidak mulus hijau, tapi ada becak-becak yang menambah indah dan sebagainya. Sepandai Bapak Ibu bisa menarasikan itu dan ada yang tertarik, silakan saja. Tetapi ini akan menjadi masalah karena kemudian akan menjadi sumber penyakit begitu ya. Nah, kalau itu sudah parah, untuk mengurangi supaya jangan di situ ada jamur lagi, dibuang saja, kemudian kondisikan tanaman menjadi sehat ya. Ini sedapat mungkin kita hindari. Meskipun kemudian ini yang mengacu pada patogennya, langsung pada patogennya itu. Kecuali kalau ini tanaman hias, kalau bukan tanaman hias, tanaman lain yang kita ambil akarnya, kita ambil buahnya, ini kan oke, dimatikan, yang di sini disemprot sehingga tidak menyebar kemana-mana, yang ini masih bisa berfungsi untuk fotosintesis, mengisi biji, mengisi akar, mengisi bunga dan sebagainya. Tapi kita fokusnya pada tanaman hias gitu ya. Nah, itu apalagi mengurangi kelembapan di sekitar tanaman hias, lingkungan. Nah, sangat terlalu lembab. Sekarang memang alat-alat deteksi itu sangat-sangat murah ya, deteksi kelembapan, deteksi suhu. Bapak Ibu yang bisa membeli tanaman hias harga jut-jut gitu, saya kira hanya untuk membeli termohygrometer seharga 100.000 itu no problem itu. Nah, beli 1-2 tempatkan di beberapa titik begitu ya, untuk melihat jangan terlalu lembab gitu. Tapi juga bisa dirasakan sih ketika kita masuk ke area itu ini lembab atau tidak begitu ya. Siram pada pagi hari sehingga memiliki waktu mengering pada malam hari, lingkungan lagi yang kita perhatikan, nyiramnya pagi hari. Aduh, saya pagi ke kantor pagi-pagi ya lebih pagi lagi. Bapak Ibu yang beragama Islam sehabis subuh itu nyiram. Bahkan para pelaku tanaman hias bunga, anggrek itu ya ada yang menyiramnya itu pada malam hari setelah mereka sembahyang tahajud itu ya, bagi yang beragama Islam menyiram anggreknya. Sehingga
Jangan membersihkan air ke dedaunan. Nah, ini tadi saya menyatakan di depan bisa disiram pada daunnya untuk kemudian mengembalikan kesegarannya. Ini terutama ketika tadi yang Anda mengidentifikasi atau kita khawatir di media kita ada banyak sumber-sumber seperti itu. Jangan sampai mematikan air ke dedaunan. Apalagi nyiram mediumnya, kemudian air dari medium itu nyiprat itu apa bahasa Indonesia-nya ya. Kemudian mengenai daun, kemudian bergejala itu. Meningkatkan sirkulasi udara. Wah, saking bersemangatnya banyak sekali yang ditanam gitu, tamannya menjadi terlalu penuh dengan tanaman ini ada diatur. Kalau ada yang bisa digantung, digantung. Karena dengan menggantung ini menggantung yang dilegalkan, yang tidak dilarang. Menggantung tanaman hias itu akan memberikan ruang yang lebih pada tanaman untuk mendapatkan udara yang lebih fresh, dia lebih sinar matahari yang lebih baik. Ini lagi-lagi lingkungan. Meningkatkan sirkulasi udara. Oke, jaga agar bagian atas media tanam tetap bersih dengan membuang sisa tanaman. Sama ya tadi ya. Jadi yang bersih, permukaan media tanam itu harus bersih. Kalau tepung dengan diberi topping ya begitu ada yang jatuh di situ harus bersihkan. Nah, ini juga tadi sudah ada di depan kemunculan kita. It's okay. Itu lagi-lagi kita fokusnya di sini ya. Fokusnya ke lingkungannya yang kita perbaiki. Nah, ini penyakit ini sulit dikendalikan hanya dengan kita melihat ke tanaman dan lingkungannya, sehingga intervensi dengan menggunakan pestisida tidak bisa dihindarkan. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi pada tanaman Bapak Ibu. Apa yang disebut sebagai penyakit embun tepung. Embun tepung karena di permukaan daun itu ada seperti tepung yang banyak sekali itu ya. Kalau pada tanaman hortikultura itu pada timun-timunan, timun, semangka, melon dan sebagainya. Ketika suhu lebih dingin dan kelembaban tinggi, mudah-mudahan nggak terjadi kemarin itu ya di masa-masa berdiding itu ya siang dingin, malam lebih dingin lagi. Kalau perbedaan suhu antara siang dan malam itu sangat jauh, ini maka akan terjadi infeksi ini ya. Tidak mematikan tanaman hias, tidak mematikan, tapi kan terus kok kayak gitu. Meskipun kemudian teman-teman dari mungkin dari perspektif lain akan melihat ini bagus ini, lihat nih kombinasi warnanya. Tapi ini sebenarnya penyakit ya yang kemudian tidak boleh dibiarkan. Karena penyakit tanaman hias ada beberapa yang tidak hanya menyerang tanaman hias, tapi menyerang tanaman lain yang sefamili itu ya, yang sekeluarga itu ya. Misalnya Bapak Ibu kan banyak yang kemudian menanam alokasia. Alokasia itu yang non tanaman hias juga banyak itu ubi-ubian semacam talas-talas kan talas-talasannya talas yang dikonsumsi kan juga banyak itu ya, jangan sampai kemudian nanti akan menyebar kemana begitu. Nah ini sudah jelas dari gambarnya ya, tepung ini kalau dilihat kemudian tidak sampai terjadi di tempat Bapak Ibu semuanya ya, karena kemudian ini kalau menyerang tangkai daunnya kemudian akan bisa rontok, bisa gundul begitu dan mudah terserang. Ini kan spora jamur ya, bisa menyebar kemana-mana, dengan mudah. Tadi kalau letak tanamannya saling berdempetan maka dia akan. Nah, ini penyebabnya, namanya saja, nama dalam bahasa Indonesia namanya adalah oidium. Masih Fahrenheit ya, belum coba jadi Celsius ini. Oke lah. Kondisi utama untuk wabah ada menjamurnya itu adalah ini suhunya sekian, kepadatan yang berlebihan, jadi tanamannya saling berdekatan begitu ya, hampir tidak ada ruang untuk bernapas bagi tanaman. Kita kalau melihat tanaman hias yang saling berdekatan itu ya sebenarnya juga sulit bernapas gitu ya. Dedaunan basah dan tanah yang selalu basah, ini lagi-lagi tanamannya, lingkungannya bersama dengan sisa tanaman yang tumbang atau yang jatuh di sekitar itu ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, pengelolaannya gimana? Kita lihat, buang daun yang terkena tanamannya, lingkungannya, daunnya terkena potong. Lagi-lagi kalau itu sudah lewat ya, Bapak Ibu kemudian terlewatkan, artinya sudah terlanjur banyak, langsung bawa keluar dari
dari teman-temannya gitu ya. Dari keluarnya langsung bawa keluar dari situ, diisolasi di tempat sendiri. Buang daunnya, di trimming gitu, buang daunnya, dibuang, terus baru di treatment secara khusus ya. Bersihkan tanah dari sisa-sisa tanaman yang jatuh. Lebih baik ini kemudian kalau ada seperti itu tanahnya diganti, media tanahnya diganti. Kurangi kelembapan, lagi-lagi ini bersihkan tanah tadi juga ini. Siram hanya bila perlu agar tanah tidak terlalu basah. Kondisi lingkungannya juga yang diperhatikan. Yang tidak terlalu basah itu seperti apa, Pak? Itu tadi Bapak Ibu bisa belajar dari berbagai sumber dan dari pengalamannya sendiri ya. Gunakan tanah yang porus seperti yang di depan. Air atau kabut di pagi hari yang ada itu sehingga dedaunan memiliki waktu untuk mengering pada malam. Ini maksudnya airi kuranginya ya, diairi atau menyiramnya itu baik dengan semprotan air langsung atau dengan kabut itu ya. Sekarang sangat mudah sekali mendapatkan peralatan seperti itu pada pagi hari sehingga malam hari itu kering gitu ya. Memungkinkan sirkulasi semuanya gini. Nah ini kita tidak menyinggung sama sekali patogennya gitu ya. Karena langsung ke patogennya itu tadi dengan menggunakan fungisida. Fungisida atau pestisida yang dilakukan itu tadi tanaman yang sudah bergejala parah itu dibawa keluar, treatmentnya dengan apa itu? Semprot dengan pestisida. Tapi diisolasi, ditempatkan tersendiri ya, supaya tidak mengenai yang lain. Nah itu tadi yang karena jamur. Ada juga yang karena bakteri, membedakannya mudah. Kalau Bapak Ibu ada becak-becak yang seperti ini itu karena jamur. Kalau yang becaknya itu kemudian dikelilingnya itu ada warna kuning nih ya. Ini nama istilahnya itu halo. Halo. Istilahnya halo. Halo itu adalah di sini itu bakterinya itu sudah mulai menginvasi ke sekitarnya sehingga mulai kolaps itu jaringan daunnya itu. Dan juga ini sebagai reaksi tanaman untuk memerintahkan, oh itu kamu mau diserang begitu banyak oleh musuh. Ini juga menginstruksikan untuk mematikan diri, untuk bunuh diri, kejam ya, supaya tidak menyebarkan lain-lainnya. Tapi sama saja sih dengan becak daun jamur, karena ini satu becak pun nggak boleh ada pada tanaman hias daun begitu ya. Sehingga usaha awal itu memang harus betul-betul tiap hari dicermati begitu. Dan saya yakin itu karena Bapak Ibu sudah mempunyai itu barang-barang berharga itu pasti deh tiap hari pasti dilihat, ditengok begitu, dilus-lus gitu ya. Kemudian ini ada yang gejala lokal, misalnya ada yang menyerang daun. Dan ada yang sistemik, menyerang daun tapi kemudian menyeluruh ke seluruh tanaman sehingga menjadi kolaps gitu ya. Ini kalau sudah lewat. Sehingga saya katakan tadi sejak awal dilihat ada becaknya atau tidak. Mungkin ya kalau ada awal itu kan mungkin biasanya pada daun-daun yang tua ini lebih menguntungkan kita. Kalau misalnya baru ada 1-2, potong aja daunnya. Lupa itu mengurangi keindahan ya, tapi nanti untuk daun berikutnya itu mengurangi potensi bisa diinfeksi lagi begitu ya. Kalau baru muncul satu ya. Nah ini nanti pada saatnya mungkin kalau ini sudah senescensi, sudah menua daunnya kan bisa dipotong begitu ya. Kecuali kita memang ingin mempertahankan semua daunnya itu hijau mulus begitu ya. Itu artinya kita harus mau setiap saat berdekatan dengan si dia ini ya. Ini gejalanya tadi sudah begitu, sama saja dengan yang di depan. Oke, ini sama ya. Begini. Oke. Nah, pengelolaannya sama juga dengan yang lain. Jika becak daun bakteri mempengaruhi seluruh tanaman dapat bersifat sistemik, satu-satunya adalah membuang seluruh tanamannya. Waduh, berapa ratus kilo ini saya. Kilo dalam arti 1.000 ya. Tapi harus dibuang. Ketika Bapak Ibu punya banyak tanaman hias, harus merelakan itu. Karena kalau tidak, yang lainnya akan kena. Itu manajemen inang dan manajemen lingkungannya. Tidak ada obat untuk masalah ini, dan yang terbaik adalah membuang media. Tuh. Mudah-mudahan nggak ada ya di Bapak Ibu ya, nggak ada di sana deh, nggak ada. Ini dipotong daunnya, tapi itu tadi masalahnya beratnya ya kita itu tanaman hias daunnya dipotong. Ya tapi kasus per kasus ya tadi kapan kita harus memotong, kapan tidak begitu ya. Kita nanam 100 yang kita potong 1 kan masih ada 99 gitu. Tapi kalau kita hanya nanam 2 yang 1 kena gimana itu? Ya supaya ya dua-duanya hilang ya salah satu ya. Nanti beli lagi kan begitu. Nah,
Tadi pengelolaannya apa itu, beri ruang pada tanaman hias sehingga sirkulasinya baik, pengelolaan lingkungan, kurangi kelembaban, pengelolaan lingkungan, siram di pagi hari, itu tanaman jadi bugar dan lingkungannya menjadi baik. Jangan membersihkan air, ini sama dengan yang tadi ya. Kita biasanya pakai gembur ya, kalau nyiram ya gembur atau selang yang langsung di depannya dikasih itu ya. Manifold yang kayak gembur itu ya, supaya menyiram, tapi hati-hati jangan sampai memecah. Jaga bagian atas tanah bersih dari sisa tanaman sama saja. Jangan menggunakan kembali tanah sama. Semuanya ini ya, kita tidak lagi ke sini. Nah ini virus ini yang banyak karena tanaman yang terinfeksi virus pada tanaman hias itu justru memberikan penampakan seperti varigata gitu ya. Dan ini nilainya jauh lebih mahal itu. Bapak Ibu sudah maklum semuanya, yaitu tanaman yang bergejala variegated itu menjadi lebih mahal begitu. Ini daunnya menjadi itu lebih indah begitu ya. Ini kalau saya sebagai ahli, bukan ahli ya, yang tahu tentang penyakit tumbuhan itu akan melihatnya, wah itu penyakit itu bahaya. Tapi Bapak Ibu yang lainnya, wah ini indah, ini daunnya indah, ini wah berapa daun yang bervarigata, hampir semuanya, wah tinggal mengalihkan sekian RP gitu, jadi hal begitu ya. Nah ini kalau apalagi kalau menginfeksi yang tanaman hias daun ya, tulip yang punya kenampakan seperti ini jauh lebih mahal. Dan di Belanda itu industri tulip itu kemudian banyak yang ditulari virus. Tulip tidaklah berwarna merah, kuning, hijau kayak pelangi itu ya, di langit yang biru itu. Tapi bisa berwarna-warni menjadi sangat indah begitu ya. Ini yang tanaman yang tunggal begitu. Tapi itu infeksi karena virus. Nah, pada tanaman hias daun juga demikian banyak ya. Meskipun yang varigata itu tidak semuanya karena jamur, karena virus ya, itu karena kelainan genetik yang memberi keuntungan pada kita karena harganya lebih mahal. Dari semua penyakit tanaman hias yang umum, virus adalah yang paling mematikan. Waduh, karena tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Jadi begitu terinfeksi, dilihat dulu, oh itu menjadi lebih indah dan menjadi lebih mahal. Tapi dilihat dulu itu jangan-jangan nanti gampang ditularkan. Wah kalau ditularkan gejalanya begitu lagi kan kita beruntung begitu ya. Dalam konteks tanaman hias yang di situ hanya tanaman hias, it's okay. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa itu nanti tanaman hias ataupun bagian-bagian tanaman yang kita pelihara di situ tidak keluar? Keluar mana? Keluar rumah, keluar ruangan. Lupa itu kan akan dibuang ke tempat pembuangan sampah ya. Tapi pembuangan sampah sebelum sampai terdekomposisi sempurna, siapa yang bisa menjamin bahwa virusnya masih sudah mati dan sebagainya? Karena nanti akan kita lihat ya bahwa ini gejalanya bisa macam-macam ya, bintik-bintik, perubahan warna dan sebagainya. Dan kita sulit membedakan antara ini yang karena virus ataupun karena apa itu tadi varigata itu ya, kelainan genetik itu sangat sulit. Kecuali kemudian kita melakukan tes seperti kita melakukan tes seperti COVID-19 ya, COVID-19 kan juga karena virus ya itu ya, dengan itu vaksinasi kalau pencegahannya ya, kalau ini ya dites dengan PCR ini karena virus atau bukan begitu. Tapi itu kan tidak mungkin ya kalau kita punya seperti itu. Tapi yang varigata yang banyak beredar di pasaran itu saya lebih melihatnya itu sebagian karena faktor genetik ya pada tanaman daun begitu. Penyebabnya semua virus jenis tanaman menginfeksi tanaman dengan beberapa cara. Jadi virus yang bisa menyerang tanaman hias tadi bisa juga menyerang tanaman yang lainnya. Apalagi menyerang tanaman budidaya, ini kan menjadi bahaya. Tanaman dapat terinfeksi jika diperbanyak dari tanaman induk yang terinfeksi. Jadi kalau sudah terinfeksi itu, kalau diperbanyak dengan tanamannya itu, tanaman yang berikutnya juga bisa terinfeksi. Kalau varigata bisa nggak, Pak? Saya nggak tahu banyak tentang varigatanya. Tanaman yang varigata, kalau diperbanyak dari tanaman yang varigata, bisa tidak. Karena itu kelainan genetik ya, genetiknya akan tetap terbawa oleh anaknya itu tidak, saya nggak tahu. Kemudian ini juga karena menggunakan alat pemangkasan. Anda memotong bagian, maaf. Maaf ya tadi. Nih alat pemangkasan. Jadi kalau motong-motong gunakan pisau, gunakan gunting yang steril ya. Yang steril itu paling tidak diusap dengan alkohol 70% ya guntingnya itu. Supaya nanti kita menghindari lah ya, loh Pak ini tanaman saya sehat, kenapa itu ya?
kita kehati-hatian gitu ya. Gunakan itu. Karena juga ini nanti yang Pak Buta yang akan banyak bicara, saya nggak berani bicara banyak karena beliau ahlinya itu. Karena tanaman ya karena penyakit virus itu bisa ditularkan oleh binatang-binatang ini ya. Ada kutu daun, ada trips. Sehingga ini harus dikelola. Bagaimana mengelolanya Pak Buta tahu betul itu nanti ya. Kemudian ini Bapak atau sebagian ibu yang suka atau yang bukan suka, yang punya kebiasaan merokok, ketika merawat tanaman hias jangan sampai merokok ya. Kalau ada yang sudah addicted ke rokok itu apapun pekerjaan itu dilakukan dengan merokok. Jangan. Bahkan ketika selesai merokok pun cuci tangan sebersih-bersihnya ya dengan sabun begitu. Karena ada potensi juga karena ada namanya virus mosaik tembakau. Loh Pak, kalau mosaik kan menjadi lebih indah daun kita Pak ya. Iya, tapi itu tadi ya kita sulit memelihara, menjaga supaya tidak keluar gitu ya. Maka untuk Bapak Ibu yang masih suka merokok, mohon diperhatikan pengelolaannya sama, kita akan fokus pada tumbuhan, pada lingkungannya. Karena tidak ada cara untuk menyembuhkan, satu-satunya adalah membuang tanaman dan memulai yang baru. Waduh, ini saya membeli ini. Tapi saya kira banyak pengalaman ya dari Bapak Ibu ya, dari sekian yang dibeli, Mas, berapa banyak yang hidup begitu. Tapi untuk penyakit ini ya memang harus kita sejak awal harus hati-hati betul menanganinya gitu ya. Karena kalau sudah terinfeksi, wah, susah itu. Tentu saja jika ada masalah hama yang terbaik adalah mengatasi hama tersebut segera mungkin. Tadi karena kaitannya virus itu kan tidak bisa menginfeksi ya, dia butuh perantara. Apa itu perantaranya? Ada yang karena diantarkan oleh itu tadi oleh serangga itu tadi ya, serangganya yang dikendalikan begitu. Loh ini penyakit virus kok yang dikendalikan serangganya? Iya karena serangganya yang menyebarkan begitu ya. Tentu saja sumbernya juga harus dimusnahkan gitu. Jangan sayang satu, kemudian yang lainnya menjadi rusak semua gitu ya. Itu selalu beli tanaman hias yang tampak sehat sama dengan yang di atas tadi ya. Ini kita memperhatikan tanamannya. Jangan gunakan bagian tanaman hias yang terinfeksi virus sebagai bahan perbanyakan. Nah, itu tadi ya, hati-hati ya. Bagaimana kita membedakan ini varigata atau virus? Sulit ya, saya sulit menjawabnya itu ya. Karena yang varigata kan mahal itu ya, sehingga kalau bisa diperbanyak why not gitu ya, tapi kalau itu karena virus wah repot ini. Selalu gunakan alat pemangkasan yang disterilkan itu tadi ya, pisau atau gunting dengan alkohol diusap, kita sudah cukup. Kalau rokok tadi itu ya, itu laki-laki ini dan ini ya, kita sangat sedikit menyinggung patogen yang begitu. Nah, itu semuanya begitu Pak ya, Bapak Ibu ya, jamur, bakteri, virus. Kemudian untuk mencegahnya bagaimana dan menjaga agar tetap sehat. Meskipun tidak dapat dijamin bahwa kita akan dapat mencegah semua penyakit tanaman hias yang mau dijumpai, praktek perawatan tanaman hias yang baik sangat membantu menjaga tanaman tetap bahagia dan sehat. Jadi pahami betul apa itu kebutuhan tanamannya. Bapak Ibu menanam Syngonium, menanam Alocasia, adenium, apa itu tadi anthurium atau aroid yang lain, pelajari betul apa yang dia butuhkan, lingkungannya kayak apa, kelembaban medianya yang seperti apa, itu pemupukannya, terlebih pemupukannya ya Bapak Ibu bersemangat, tapi ya tanaman sosial itu pemupukannya intensif ya malah lenger itu. Soalnya membersihkan tanaman, pakai alat-alat yang bersih, menyiram dengan benar. Bagaimana untuk menyiram jangan terlalu berlebihan dan sebagainya ya. Kita ini lingkungan dan tanamannya. Itu Bapak Ibu, jadi ini referensi utamanya ada di situ, dan saya juga ada satu soft file terkait penyakit tanaman hias yang meskipun tidak lengkap nanti bisa saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu, ada kurangnya saya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Mbak Titi. Matur nuwun.